wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paramita Rusadi. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Budi, yaitu berupa video, di mana video ini menjelaskan tentang RPS perkuliahan. Yang pertama yaitu ada programming, linear programming, di mana linear sendiri yaitu mengacu pada sesuatu yang berbentuk garis lurus atau memiliki hubungan proporsional. Dan untuk metode grafisnya sendiri biasanya digunakan untuk membuat dan menampilkan gambar di layar ataupun di komputer. Dan yang kedua yaitu ada linear programming, di mana linear programming yang kedua ini merupakan metode matematis untuk mengoptimalkan fungsi tujuan linear dengan variabel dan kendala linear. Dan untuk metode simplexnya sendiri biasanya digunakan untuk masalah dengan banyak variabel dan juga kendala. Dan yang ketiga yaitu ada transportation method, di mana model transportasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan biaya, kapasitas, dan permintaan di berbagai lokasi. Dan untuk jenis-jenisnya sendiri yaitu meliputi model transportasi standar, model biaya variabel, model dengan permintaan dan kapasitas fleksibel, model dengan pengiriman terpisah, dan juga model multituju. Dan untuk yang keempat yaitu regression forecasting, di mana model regression linear digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen dengan menggunakan garis lurus. Dan untuk jenis-jenisnya sendiri yaitu meliputi regresi linear sederhana, berganda, polinomial, terikat, regularisasi, dan rebus. Dan untuk teknik pembuatannya mencakup pengumpulan dan eksplorasi data, pemilihan model, persiapan dan pembagian data, pembangunan, dan juga evaluasi. Dan untuk penerapan regresi linearnya sendiri melibatkan prediksi dan peramalan, analisis kualitas, pengendalian kualitas, perencanaan pemasaran, keuangan, dan juga kesehatan. Dan yang nomor 5 yaitu ada game theory, di mana game theory ini biasanya merupakan cabang matematika ataupun ekonomi yang menganalisis strategi dan keputusan dalam situasi di mana hasil tindakan seseorang bergantung pada tindakan orang lain. Dan untuk teknik modelnya sendiri biasanya melibatkan analisis ketika pemain memilih satu strategi tetap tanpa probabilitas, sedangkan teknik model strategi campuran melibatkan penggunaan probabilitas untuk memiliki strategi berguna saat tidak ada strategi murni yang jelas dan juga lebih baik. Dan yang keenam yaitu ada forecasting location, di mana forecasting location merupakan proses memprediksi lokasi yang paling baik atau optimal untuk suatu kegiatan usaha. Dan untuk metode volume biayanya biasanya digunakan untuk memilih lokasi yang dapat minimalkan total biaya operasional berdasarkan volume yang dihasilkan atau yang dipasarkan. Dan untuk metode grid merupakan teknik untuk menentukan lokasi yang optimal dengan menggunakan pendekatan visualisasi dalam bentuk grid atau peta. Dan yang ketujuh yaitu ada pengertian tentang Hungarian method, di mana hal ini biasanya algoritma matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan cara optimal.
Teknik maksimalnya adalah dengan metode pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu hasil dengan tujuan mencapai nilai terbesar atau tertinggi dalam fungsi objektif tertentu. Dan yang kedelapan ada network analysis forecasting, di mana metode ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan perkembangan suatu proyek atau sistem yang kompleks dengan menggunakan model jaringan. Yaitu tekniknya ada EFT, di mana Early Finish Time merupakan pendekatan dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menghitung waktu paling awal sebuah aktivitas atau tugas dapat diselesaikan. Dan yang kedua itu ada teknik LFT, di mana metode dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menghitung waktu paling lambat di sebuah aktivitas. Dan yang kesembilan yaitu ada peramalan teori antrian, di mana peramalan ini memprediksi atau menganalisis perilaku antrian dalam sistem seperti pelayanan pelanggan dan juga jaringan komunikasi. Dan untuk model-modelnya sendiri yaitu meliputi satu server distribusi passion. Yang ke-10 yaitu merupakan exponential smoothing, di mana exponential smoothing ini merupakan peramalan yang digunakan untuk meramalkan data atau time series. Dan untuk penerapan model exponential smoothing sendiri dengan bantuan berbasis software, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS dan juga atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.